ada definisi mengenai orang fasik. Fasik itu definisi adalah orang yang lupa kepada Tuhan sehingga dia lupa kepada dirinya. Kelihatannya sangat sederhana. Jadi ada hubungan antara lupa diri dengan lupa kepada Tuhan. Jadi lupa diri membuat lupa Tuhan buat lupa diri. Nah, diri ini kan berlapis-lapis, Pak. Dia sebagai, kan setiap karyawan dia representatif perusahaannya. Jadi setiap tindakan seorang karyawan itu mewakili seluruh perusahaannya. Jadi ketika Anda bekerja, Anda bukan diri Anda yang di rumah, Anda bukan bapak dari anak-anak Anda bukan seorang muslim yang sedang beribadah sholat, tapi Anda adalah khalifah dari perusahaan. Khalifah itu artinya gini, kalau Tuhan menyebut aku menciptakan khalifah di bumi, itu artinya khalifah itu artinya dari kata khalf itu di belakang, Pak. Jadi sampean gini, burine Gusti Allah nang diparane sampean melok, itu namanya khalifah. Jadi secara fisik Anda ada di perusahaan, ada di belakang Anda, tapi secara prinsip perusahaan ada di depan Anda. Jadi setiap tindakan Anda itu adalah tindakan perusahaan. Setiap kata-kata Anda, nadanya, ekspresi mukanya, semua itu mewakili perusahaan. Kelemahan di Indonesia di situ. Kalau sudah bagian A, nanti ada problem apa, dia bilang itu bukan bagian saya, Mas. Padahal kita klien tidak tahu menahu mengenai bagian-bagian. Kita taunya Anda adalah wakil dari perusahaan, kan begitu. Itu saya kira harus ada upaya terus-menerus untuk mensinergikan. Nah, yang disebut lupa diri adalah ketika kita lupa pada fungsi yang sedang kita jalankan. Orang nyopir truk tapi berpikir seperti nyopir mobil sedan, beda nggak akibatnya? Karena rasa dirinya bukan rasa truk tapi rasa. Jadi ketika cari haluan, ketika ada ngatur-ngatur awak di tengah lalu lintas, dia merasa menjadi sedan bukan menjadi truk, kan menjadi bahaya. Demikian juga karyawan, demikian juga pegawai, dan siapapun yang bekerja di suatu tempat, dirinya adalah diri kontekstual ketika dia melakukan sesuatu. Nah, ketika begitu Anda masuk bekerja, Anda adalah khalifahnya. Kamu harus berjalan sesuai dengan punya perusahaan. Nek raine gak ngenaki ngene iki ya apa ya gitu ya. Jadi saya kira nomor satu itu ekspresi budaya, ya. Karena bagaimanapun perusahaan ingin tampil beradab, ingin tampil berbudaya, maka itu harus Anda diwakili oleh setiap karyawannya, kan begitu. Iya, nek sampean iki kan urusan karo kepethuk klien, nek sampean itu kepala security juga tidak pernah ketemu, kan anak buahnya yang ketemu. Tapi kalau Anda karyawan, Anda kan depan karo konsumen, depan karo yang harus Anda lain, dan itu harus kudu dianu Pak, kudu training bener Pak soal itu Pak. Kadang-kadang arek-arek garu sebabnya gini. Kan hakikat peraturan harus dikasih tahu ke mereka. Hakikat aturan itu begini, apa sebabnya ada aturan itu, apa sebabnya. Kan ada asal usulnya. Misalnya iki ana panganan rek, terus ning ngarepku iki ana bapakku nonton. Kira-kira nek aku nggawe panganan sing tak kek dhisik kon ta bapakku. Itu kan urusan budaya. Itu ya teman sekalian. Jadi setiap orang mestinya mendapat perlakuan standar budaya yang tertentu, dan memang ada orang-orang tertentu yang memang ya pancen ono variasi dalam birokrasi. Gitu loh. Kon duwe warung mosok mbokmu teko kok perlakukan podo karo pembeli-pembeli yang lain, kan tidak mungkin kan itu. Jadi kita harus detail, kita harus punya presisi, kita harus punya koordinat yang tepat gitu. Itu yang disebut, kalau tidak berarti fasik. Jadi orang fasik itu tidak ada urusan dengan akidah Pak, tidak ada urusan dengan akhlak, urusannya sebenarnya dengan ketepatan budaya. Karena kita lupa posisi kita. Loh, aku sing enak lah kaya aku iki rek, gak jelas ta aku iki sapa, kan itu. Itu rada enak, rada bebas aku gitu. Sing penting aku sopan karo awakmu ngono tok. Tapi kan saya tidak mewakili apa-apa. Nah,
Sementara kalau perusahaan pelayanan itu harus perfect, harus dalam tanda petik sempurna untuk betul-betul tampil sebagaimana filosofi dan budaya perusahaannya kepada yang dilayaninya atau para konsumen. Kira-kira menurut ya.